Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Adinda Kusuma Dewi dengan nomor NPM 2317051070. Di sini saya akan membuat video pengganti pertemuan ketiga analisis algoritma. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu algoritma. Algoritma adalah kumpulan instruksi yang dibuat secara jelas untuk menunjukkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Pada umumnya, algoritma kurang lebih sama dengan suatu prosedur yang sering dilakukan setiap hari. Misalnya prosedur untuk mengganti ban bocor atau pecah, prosedur pemakaian telepon rumah, prosedur membuat kue, dan lain-lain. Atau dengan kata lain, dapat diartikan sebagai kumpulan instruksi atau perintah yang dibuat secara jelas dan sistematis berdasarkan urutan yang logis untuk penyelesaian suatu masalah. Analisis yaitu pengkajian bagian-bagian dan hubungan antar bagian dalam suatu hal untuk memahaminya dengan tepat secara menyeluruh. Analisis algoritma adalah penguraian dan pengkajian langkah-langkah penyelesaian masalah untuk memahaminya dengan tepat secara menyeluruh. Selanjutnya ada efisiensi algoritma. Algoritma dianalisi untuk melihat seberapa efisien suatu algoritma menggunakan resource, waktu, dan memori. Syarat dari algoritma yang baik adalah algoritma tersebut efisien. Efisien algoritma diukur dari jumlah waktu dan kapasitas memori yang dibutuhkan saat eksekusi. Kebutuhan waktu dan memori bergantung pada ukuran jumlah masukan N yang menyatakan jumlah data yang diproses. Selanjutnya ada kompleksitas algoritma. Besaran yang dipakai untuk menerapkan model abstrak pengukuran waktu atau ruang. Ada dua macam kompleksitas algoritma, yaitu kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Yang pertama ada kompleksitas waktu, diukur dari jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi fungsi dari ukuran masukan N. Yang kedua ada kompleksitas ruang Sn. Kompleksitas ruang diukur dari memori yang digunakan oleh struktur data yang terdapat di dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan N. Yang ketiga ada ukuran masukan N, ialah jumlah data yang diproses oleh sebuah algoritma. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama, algoritma pengurutan 1000 elemen larik, maka N-nya itu sama dengan 1000. Yang kedua, algoritma TSP. Pada sebuah graf lengkap dengan 100 simpul, maka N-nya sama dengan 100. Selanjutnya ada algoritma perkalian 2 buah matriks berukuran 50 kali 50, maka N-nya sebanyak 50. Selanjutnya ada kompleksitas waktu. Jumlah tahapan komputasi dihitung dari berapa kali suatu operasi dilaksanakan di dalam sebuah algoritma sebagai fungsi ukuran masukan N. Di dalam sebuah algoritma terdapat berbagai macam jenis operasi. Yang pertama ada operasi baca atau tulis. Yang kedua ada operasi aritmatika seperti tambah, kurang, kali, dan bagi. Yang ketiga ada operasi pengisian nilai assignment. Yang keempat ada operasi pengaksesan elemen larik. Yang kelima ada operasi pemanggilan fungsi atau prosedur, dan lain-lain. Di sini ada contoh operasi khas di dalam algoritma. Yang pertama, algoritma pencarian di dalam larik. Operasi khasnya yaitu perbandingan elemen larik. Yang kedua, algoritma pengurutan. Operasi khasnya perbandingan elemen dan pertukaran elemen. Yang ketiga ada algoritma penjumlahan 2 buah matriks. Operasi khasnya penjumlahan. Yang keempat ada algoritma perkalian 2 buah matriks. Operasi khasnya perkalian dan penjumlahan. Di sini ada contoh 1, algoritma menghitung rata-rata bilangan dari sebuah array. Nah, yang pertama itu kita inisialisasi variabel sum. Variabel sum dengan nilai 0. Nah, ini tuh dilakuin agar variabel sum memiliki nilai awal sebelum digunakan untuk menjumlahkan elemen array-nya. Yang kedua, kita gunakan looping for. Ini untuk mengulang elemen array. Nah, looping for ini digunain untuk mengulang setiap elemen array. Nah, indeks looping for ini dimulai dari 1. Karena elemen array pertama memiliki indeksnya itu 0. Nah, di dalam looping for ini, nilai elemen array saat ini diakses dengan A dalam kurung I. Nah, lalu ditambahkan ke variabel sumnya.
Nah, selanjutnya kita hitung rata-rata. Nah, setelah looping for ini selesai, nilai sum ini berisi semua elemen array rata-rata dihitung dengan membagi sum dengan n. N ini jumlah elemen array-nya. Nah, yang terakhir kita rata-rata ini disimpan dalam variabel rata-rata. Nilai rata-rata ini disimpan ke variabel rata-rata untuk digunain selanjutnya. Ini ada contoh kedua. Nah, yang pertama kita deklarasi variabel max ini. Nah, variabel ini variabel integer untuk menyimpan elemen terbesar. Nah, K ini variabel integer yang digunain untuk perulangannya. Selanjutnya kita inisialisasi max dengan elemen pertama array. Ini. Nah, yang selanjutnya kita mulai perulangannya itu dari elemen kedua ini hingga elemen terakhir array yang di while ini. Selanjutnya di dalam perulangan if ini bandingkan elemen saat yang ini dengan variabel max-nya. Jika elemen saat ini lebih besar dari max, perbarui max dengan elemen tersebut. Nah, selanjutnya kita tambahkan nilai counter perulangannya. Nah, setelah ditambahkan, kita akhiri perulangannya dengan n while. Nah, elemen tabelase sekarang udah tersimpan di variabel max-nya. Selanjutnya ada kompleksitas waktu dari algoritma di atas ini berdasarkan operasi perbandingan elemen array. Di sini ada kompleksitas waktu dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama T max n, kompleksitas waktu untuk kasus terburuk, worst case, artinya kebutuhan waktu maksimum. Yang kedua ada T min n, ini kompleksitas waktu untuk kasus terbaik, best case, artinya kebutuhan waktu minimum. Yang ketiga ada T AFGN, kompleksitas waktu untuk kasus rata-rata atau average case, artinya kebutuhan waktu secara rata-rata. Selanjutnya di sini ada contoh 3, algoritma pengurutan. Di sini ada kasus terbaiknya terjadi bila A1 sama dengan X, T min N sama dengan 1. Selanjutnya ada kasus terburuk bila A N sama dengan X atau X tidak ditemukan, maka T max N sama dengan N. Selanjutnya kasus rata-ratanya, jika X ditemukan pada posisi ke J, maka operasi perbandingan AK sama dengan X akan dieksekusi sebanyak J kali. Di sini ada cara penulisan algoritma. Yang pertama ada menggunakan kalimat deskriptif. Dasar dari penulisan algoritma, kalimat deskriptif adalah bahasa Inggris, namun dapat dimodifikasi dengan bahasa sehari-hari termasuk bahasa Indonesia. Kelemahannya ini sering membingungkan atau ambigu. Di sini ada contohnya, algoritma menggoreng telur. Bahannya ada telur, minyak secukupnya, dan garam. Langkah-langkahnya, Jadi ini contoh menggunakan kalimat deskriptif. Nah, selanjutnya ada contoh menggunakan flowchart. Kelebihannya algoritma dapat dilihat secara visual. Nah, kelemahannya tidak efektif untuk penulisan algoritma yang panjang. Jadi kalau kita buat algoritma menggunakan flowchart itu gunain teks yang pendek-pendek biar dilihat secara visualnya bagus seperti ini. Kalau dia udah kepanjangan itu udah tidak enak dilihat secara visual. Ketiga ada menggunakan pseudocode, notasi penulisan algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi atau mendekati aslinya. Kelemahannya sulit dimengerti bagi orang yang belum tahu pemrograman. Jadi di sini kita gunain algoritma menggunakan pseudocode, yaitu dengan ada deskripsinya. Pertama ada judul algoritmanya, bilangan genap atau ganjil.
Yang kedua ada deskripsinya. Yang ketiga di sini ada deklarasi dan deskripsi. Nah, di sini ada aturan penulisan algoritma menggunakan pseudocode. Yang pertama itu ada judul algoritma. Berisi mengenai apa yang akan dilakukan oleh algoritma. Seperti di contoh 1, ini judul algoritmanya menjumlahkan 2 bilangan. Yang kedua ada deklarasi algoritma, berisi definisi berupa variabel atau konstanta. Di sini di contoh 1 ada deklarasi dan ada definisinya. Selanjutnya ada deskripsi algoritma, berisi langkah atau aksi penyelesaian masalah. Nah, di contoh 1 juga ada deskripsi seperti REDX-Y. Ini ada deskripsinya atau aksi langkah penyelesaian masalahnya. Sama juga seperti nomor 2 ada judul algoritmanya, menghitung hasil kali 2 bilangan. Selanjutnya ada deklarasi algoritmanya dan ada deskripsi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay.